Perkenalkan, saya mahasiswi atas nama Priskalia Martini Karmi dengan NIM 2003030013. Saya adalah mahasiswi kelas A semester 1, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai review buku dasar ilmu politik karya Profesor Miriam Budiarjo, yaitu bab 8 sampai bab 12, guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu politik. Baik, di sini pada pembahasan yang pertama, di sini membahas mengenai pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal. Baik, di sini secara visual nampaklah bahwa kekuasaan dapat dibagi dengan dua cara, yaitu yang pertama secara vertikal, di mana pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan, lalu yang kedua yaitu secara horizontal, di mana pembedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lalu ada juga perbandingan konfederasi, negara kesatuan, dan negara federal. Konfederasi sendiri merupakan negara-negara yang tergabung tetap, merdeka, dan berdaulat, sementara negara kesatuan adalah kekuasaan terletak pada pemerintah pusat. Lalu ada pula negara federal, yaitu pemerintah federal dan pemerintah negara bagian adalah bebas satu sama lain. Perbedaan dari federasi dengan negara kesatuan sendiri yaitu negara bagian suatu federasi memiliki wewenang membentuk undang-undang dasar sendiri, sementara wewenang membentuk undang-undang pusat undang-undang pusat untuk mengatur hal-hal tertentu telah terperinci satu persatu dalam konstitusi federal. Beberapa contoh integrasi dalam sejarah sendiri yaitu yang pertama ada pada negara Amerika, di mana dalam abad ke-18 ada 13 negara yang berdaulat, kemudian bersekutu dalam perang melawan Inggris. Lalu ada pula di negara Jerman, sekarang baik Jerman Barat maupun Jerman Timur kembali berbentuk federal. Lalu di negara Belanda pun terdapat pada tahun 1579, di mana mulai dengan konfederasi yang lemah yang terdiri atas 7 provinsi dan akhirnya menjadi negara kesatuan. Beberapa macam negara federal, diantaranya seperti federalisme di Amerika Serikat, di mana dana kekuasaan terletak di negara-negara bagian. Lalu ada pula kedudukan Mahkamah Agung Federal sebagai penafsir utama dari Undang-Undang Dasar. Lalu yang berikut federalisme di Uni Soviet. Prinsip federalisme Soviet tertinggi yang terdiri atas 2 majelis. Lalu ada juga federalisme di Indonesia, di mana Republik Indonesia Serikat pada Desember 1949 sampai Agustus 1950, di mana pada masa ini dana kekuasaan terletak pada negara-negara bagian. Lalu ada pula Mahkamah Agung Federal mempunyai wewenang untuk menyelesaikan pertentangan antara undang-undang federal. Perkembangan konsep trias politika sendiri yaitu pemisahan kekuasaan menjadi pembagian kekuasaan. Pengertian dari trias politika sendiri yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Trias politika sendiri di Indonesia setelah tahun 1970, peran lembaga eksekutif sangat mendominasi. Baik, kita masuk pada bab yang berikut atau pembahasan yang berikut mengenai badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, di mana pada bab ini membahas mengenai wewenang badan eksekutif, diantaranya itu ada administratif, di mana melaksanakan undang-undang. Lalu yang kedua ada pula legislatif, di mana membuat rancangan undang-undang. Ada pula keamanan, yaitu mengatur polisi dan angkatan bersenjata. Ada pula yudikatif, memberi gerasi dan amnesti. Lalu ada pula diplomatik, yaitu hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Beberapa macam badan eksekutif sendiri yaitu yang pertama ada sistem parlementer, di mana Zaken, kabinet, dan kabinet nasional. Lalu ada pula sistem presidensial, di mana kelangsungan hidup badan eksekutif tidak tergantung pada badan legislatif, dan badan eksekutif mempunyai masa jabatan tertentu. Badan eksekutif di negara-negara komunis diantaranya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, presidium tertinggi, dan kabinet. Badan eksekutif Indonesia sendiri yaitu
Presiden di bawah Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dalam sistem presidensial yang demokratis. Badan yang berikut badan legislatif, di mana ada masalah perwakilan atau representasi. Perwakilan politik merupakan cara untuk memasukkan sifat profesional ke dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Sistem satu majelis dan sistem dua majelis, yaitu yang pertama yaitu majelis tinggi, di mana ada turun-temurun terdapat di Inggris, lalu juga ditunjuk yaitu di Inggris, di Kanada, lalu juga dipilih terhadap di India, Amerika, dan Filipina. Yang kedua yaitu majelis rendah. Biasanya, semua anggota dipilih dalam pemilihan umum, dianggap sebagai majelis yang terpenting. Fungsi dari badan legislatif sendiri yaitu yang pertama, menentukan kebijakan atau policy dan membuat undang-undang, dan yang kedua yaitu mengontrol badan eksekutif. Badan legislatif di negara-negara otoriter. Peranan dan wewenang badan legislatif di negara-negara komunis berlainan sekali dengan badan legislatif di negara-negara demokratis oleh karena didasari oleh ideologi komunis. Terdapat pula badan legislatif di Indonesia. Di antaranya dapat dilihat pada slide bahwa pada tahun 1918 sampai 1942 terdapat Volksrat. Lalu ada pula Komite Nasional Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949, diikuti DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 sampai 1950. Ada juga DPR sementara pada tahun 1950 sampai 1956. Lalu ada pula DPR hasil pemilihan umum 1995 sampai pada DPR hasil pemilihan umum tahun 2004. Para teman-teman dapat melihat pada slide urutan-urutan badan legislatif di Indonesia. Lalu yang berikut kita masuk pada pembahasan Majelis Permusyawaratan Rakyat, di mana terdapat pembagian masa, di mana yang pertama yaitu MPR, masa demokrasi terpimpin, di mana pada tahun 1960 sampai 1965. Lalu juga MPR pada masa demokrasi Pancasila, yaitu pada tahun 1966 sampai 1971. Lalu ada juga MPR Republik Indonesia hasil pemilihan umum pada tahun 1972 sampai 1977. Lalu ada juga MPR hasil pemilihan umum, di mana di sini terdapat pada tahun 1977 sampai 1982 dan 1982 sampai 1987. Lalu yang berikut ada MPR hasil pemilihan umum pada tahun 1959, dan yang terakhir MPR hasil amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang berikut kita masuk pada badan yudikatif. Badan yudikatif dalam negara-negara demokratis, yaitu sistem common law dan sistem civil law, di mana badan yudikatif di negara-negara komunis yaitu pandangan orang komunis berdasarkan suatu konsep yang dinamakan Soviet legality. Lalu yang berikut badan yudikatif dan judicial review, yaitu adalah satu ciri baik yang memakai sistem common law maupun sistem civil law. Kebebasan badan yudikatif sendiri yaitu bebas dari campur tangan badan eksekutif. Kekuasaan dari badan yudikatif sendiri di Indonesia yaitu yang pertama ada sistem hukum adat atau artian bercorak asli Indonesia dan umumnya tidak tertulis. Lalu ada juga sistem hukum Eropa Barat atau Belanda yang bercorak kode-kode Prancis zaman Napoleon yang dipengaruhi oleh hukum Romawi. Lalu ada juga kekuasaan badan yudikatif di Indonesia setelah masa reformasi, di mana amandemen menyebutkan penyelenggara kekuasaan kehakiman terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Baik, kita masuk pada pembahasan yang berikut mengenai partisipasi politik. Sifat dan definisi partisipasi politik, kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik.
Partisipasi politik di negara demokrasi yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan yang biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri besar sekali jumlahnya. Partisipasi politik di negara otoriter adalah di negara-negara otoriter seperti komunis pada masa lampau, partisipasi massa umumnya diakui kewajarannya. Lalu yang berikut, partisipasi politik di negara berkembang, yaitu partisipasi yang bersifat otonom, artinya lahir dari diri mereka sendiri atau masih terbatas. Partisipasi politik melalui new social movements dan kelompok-kelompok kepentingan. Dasar dari kelompok ini adalah protes. Mereka sangat kritis terhadap cara berpolitik dari para politisi dan pejabat dan merasa terasingkan atau alienasi dari masyarakat. Beberapa jenis kelompok diantaranya ada kelompok anomi, lalu yang berikut kelompok non-asosiasional, yang berikut kelompok institusional, lalu ada juga kelompok asosiasional, lalu yang terakhir ada lembaga swadaya masyarakat atau LSM di Indonesia. Baik, kita masuk pada bab yang berikut mengenai partai politik. Sejarah yang pertama yaitu sejarah perkembangan partai politik. Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan. Definisi partai politik yaitu suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita yang sama. Yang berikut juga ada fungsi dari partai politik. Fungsi di negara demokrasi. Yang pertama yaitu sebagai sarana komunikasi politik. Yang berikut sebagai sarana sosialisasi politik. Yang berikut ada sebagai sarana rekrutmen politik. Dan yang terakhir ada sebagai sarana pengatur konflik. Fungsi di negara otoriter, partai komunis berfungsi untuk mengendalikan semua aspek kehidupan secara monolitik. Lalu ada juga fungsi di negara-negara berkembang, yaitu diharapkan menjadi alat penting untuk mengorganisir kekuasaan politik. Klasifikasi sistem kepartaian yaitu sistem partai tunggal atau non-kompetitif karena semua partai harus menerima pimpinan dari partai yang dominan. Lalu ada juga sistem dwipartai, dua partai di antara beberapa partai. Sistem multipartai, menitik beratkan kekuasaan pada badan legislatif sehingga peran badan eksekutif sering lemah dan ragu-ragu. Lalu ada pula partai politik di Indonesia. Zaman kolonial adalah partai politik pertama-tama lahir dalam zaman kolonial sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Zaman pendudukan Jepang hanya pada tahun 1942 sampai 1945 hanya golongan Islam yang diperkenankan membentuk suatu organisasi sosial yang dinamakan Masyumi, di samping beberapa organisasi baru yang diprakarsai penguasa. Zaman-zaman demokrasi Indonesia dapat dilihat di slide berikut ini, yaitu yang pertama ada pada masa perjuangan kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949, lalu beralih pada zaman Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 sampai 1950, dan yang berikut masa pengakuan kedaulatan pada tahun 1949 sampai 1959, lalu beralih pada zaman demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965, dan ada pada zaman demokrasi Pancasila pada tahun 1965 sampai 1998, dan yang terakhir zaman reformasi. Baik, kita masuk pada bab yang terakhir yang berikut yaitu sistem pemilihan umum. Prinsip pokok dari pembahasan kali ini yaitu single member constituency atau satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut sistem distrik. Lalu ada juga multi-member constituency, yaitu satu daerah dalam pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional. Keuntungan dan kelemahan kedua sistem ini yaitu keuntungannya yaitu mendorong ke arah integrasi partai-partai politik. Lalu yang berikut kecenderungan membentuk partai baru dapat dibendung.
Yang ketiga yaitu wakil yang terpilih dapat dikenal oleh komunitasnya. Lalu yang keempat, dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain. Lalu yang berikut, lebih mudah untuk mencapai kedudukan mayoritas dan dalam parlemen. Dan yang terakhir, sederhana dan murah untuk diselenggarakan. Kelemahan dari sistem ini tersebut yaitu yang pertama, kurang memperhatikan kepentingan partai-partai kecil, lalu dan golongan minoritas. Lalu ada pula kurang representatif, dan yang berikut kurang efektif dalam masyarakat yang plural. Lalu yang berikut, yang terakhir yaitu ada kemungkinan si wakil cenderung untuk tidak lebih memperhatikan kepentingan distrik. Keuntungan dari sistem proporsional sendiri yaitu sistem proporsional dianggap representatif. Lalu juga keuntungannya berikut yaitu lebih demokratis. Kelemahan dari sistem ini sendiri yaitu yang pertama, kurang mendorong partai-partai ini untuk berintegrasi mempermudah fragmentasi partai. Lalu yang berikut, memberikan kedudukan yang kuat pada pimpinan partai. Lalu yang berikut, wakil yang terpilih kemungkinan renggang ikatannya dengan konstituennya. Lalu yang terakhir, sulit bagi satu partai untuk meraih mayoritas dalam parlemen. Gabungan sistem distrik dalam sistem proporsional, yaitu negara-negara lain yang menentukan electoral threshold adalah Swedia, Italia, dan Indonesia. Sistem pemilihan umum di Indonesia sendiri dapat dilihat pada slide berikut, di mana terdapat sistem demokrasi parlementer, pada zaman demokrasi parlementer, lalu juga zaman demokrasi terpimpin, dan ada juga zaman demokrasi Pancasila. Lalu kita ke pembahasan yang berikut yaitu zaman reformasi, di mana menyediakan dua alternatif memilih bagi pemilih. Lalu ada juga mengatasi masalah renggangnya ikatan antara wakil rakyat dan konstituennya. Baik, sekian dari review saya dan penjelasan saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih.